Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Sholih dan Sholihah Ibnu Taimiyah? Sehat, ceria, dan semangat. Allahu Akbar. Mantap. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak semua sudah siap menyambut awal pekan dengan penuh semangat. Gimana nih akhir pekan berkumpul kemarin bersama keluarga? Mudah-mudahan anak-anak selalu ceria, selalu gembira, penuh dengan kebersamaan bersama ayah dan bunda, juga keluarga yang lainnya di rumah ya, memanfaatkan waktu di akhir pekan dengan baik. Pagi ini alhamdulillahirobbilalamin bisa bertemu lagi. Tidak pernah bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernapas, menghirup udara segar dengan gratis dari Allah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Nah, pagi hari ini Ustazah mau cek dulu, cek dulu yang akhir pekan Sabtu dan Ahadnya menjaga sholat 5 waktu tepat waktu takbir. Allahu Akbar, mantap. Barakallah Sholih dan Sholihah yang menjaga sholat tepat waktu. Kemudian Ustazah mau cek yang menjaga sholat sunnahnya di akhir pekan Sabtu dan Ahad, tidak tinggal takbir. Allahu Akbar, mantap ya. Barakallah juga kepada Sholih dan Sholihah yang senantiasa menjaga sholat sunnahnya. Meskipun libur, sholat sunnah gak pernah libur. Oke, semangat. Kemudian Ustazah mau cek yang Sabtu dan Ahadnya berolahraga. Siapa ya? Masya Allah, tentunya banyak nih dari di antara Sholih dan Sholihah Taimiyah yang semangat selalu rutin olahraga, meskipun hanya berjalan kaki. Ustazah nih jalan kaki olahraganya. Oke. Sabtu dan Ahad yang selalu standby, kemudian istiqomah menambah hafalan atau tilawah Quran, yang tidak juga libur di Sabtu dan Ahad, siapa ya? Adakah takbir? Allahu Akbar, mantap. Mudah-mudahan semuanya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa walaupun di hari Sabtu dan Ahad, di waktu yang sedikit longgar, di waktu yang lebih santai dari hari Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan bisa menggunakan waktunya dengan baik, dengan maksimal ya nak ya. Barakallah buat semuanya. Tetap semangat menjaga kegiatan ibadahnya dari rumah. Walaupun di rumah aja bukan berarti kita harus lebih santai untuk ibadah. Justru kita di saat pandemi seperti ini, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kita lebih banyak. Alhamdulillah kita dikasih Allah waktu dari rumah itu untuk lebih fokus menjaga ibadah, kegiatan yang lainnya juga dari rumah ya nak ya. Hari ini kita akan menyimak majelis paginya tentang keutamaan menjaga sholat 5 waktu dengan tertib ya. Kalau sholat 5 waktu insya Allah Sholih dan Sholihah sudah insya Allah sudah aman, sudah terbiasa melaksanakan. Tapi apakah dijamin dengan tertib? Tertibnya dalam arti tertib melaksanakan dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu deh video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu. Pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali.
jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak.' Beliau berkata, 'Atau ada selain itu?' Aku menjawab, 'Itu saja yang aku minta.' Beliau bersabda, 'Tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud.'" Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib, lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk. Juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Demikianlah tadi majelis pagi kita hari ini tentang keutamaan sholat 5 waktu. Ustazah ingin mengingatkan anak-anak selalu sholat 5 waktu tepat waktu dan dengan tertib. Bagaimana dengan tertib maksudnya di sini? Anak-anak diusahakan selalu sholat, tidak pernah bolong-bolong atau meninggalkan sholat. Kemudian tertibnya adalah dengan gerakan-gerakan yang sesuai. Ada tumak ninanya ya nak ya. Jadi gerakan satu dan gerakan yang lain antara gerakan sholat itu mempunyai jarak atau tumak ninanya. Sholat yang kita lakukan itu benar-benar sholat yang sempurna, sholat yang benar-benar maksimal yang sudah kita kerjakan sehingga kita sudah bersusah payah menegakkan sholat tidak sia-sia. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat dan berkah dari sholat tersebut dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat, selalu tertib untuk menegakkan sholat 5 waktu.
Semangat untuk hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar Al-Quran, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian matematika, nanti juga bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Mengikuti video yang Ustazah Filia share, kemudian mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang ada. Oke?